Assalamualaikum teman-teman level 3. Hari ini Bu Sasa ingin memberikan penjelasan untuk tugas hari ini, yaitu tentang pecahan senilai. Yuk kita simak bersama-sama. Oke teman-teman, sebelumnya boleh dibaca dulu halaman 191. Kita sudah masuk subtema 4. Di sini ada teks tentang kelompok sirkus. Oke, lanjut di halaman 192, di bagian bawah, ayo berlatih. Petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Kita lihat di sini potongan dagingnya ada 8 ya. Nah, di sini kita baca ya, 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah, oke, di sini kita lihat 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah, nah teman-teman lihat dulu nih, ada 5 bagian daging yang diberikan. Nah, 5 ini kita jadikan sebagai pembilang. Teman-teman masih ingat pembilang itu diletakkannya di atas atau di bawah? Yes, betul. Pembilang itu dituliskan di atas. Jadi kita tulis di sini 5 per. Nah, bagaimana dengan penyebutnya? Penyebutnya itu adalah jumlah seluruh daging. Tadi disiapkan berapa bagian daging seluruhnya? Ada 8, berarti pecahannya adalah 5 per 8. Nah, 8 ini kita jadikan sebagai penyebut. Jadi, dituliskan dalam bilangan pecahan, harimau memakan 5 per 8 atau 5 bagian dari 8 daging. Selanjutnya, 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah, nah sama seperti yang tadi, 3 bagian di sini kita jadikan sebagai pembilang. Maka kita tulis di atas. 3 per, berapa penyebutnya? Adalah jumlah seluruh daging, ada 8. 3 per 8. Nah, seperti ini ya. Harimau memakan 5 bagian daging, kemudian beruang memakan 3 bagian daging. Maka hewan manakah yang memakan bagian daging lebih banyak? Apakah 5 per 8 atau 3 per 8? Yang lebih banyak yang 5 per 8 ya. Berarti hewan yang memakan daging lebih banyak adalah harimau. Di sini teman-teman bisa tulis. Oke. Mudah ya. Nah, sekarang bagian yang bawah ini sama seperti penjelasan di video tadi. Jadi ada satu bagian utuh dibagi menjadi 2 bagian sama besar, menjadi 1 per 2, lalu dibagi lagi nih menjadi 4 bagian. Berarti ada 2 pecahan, 2 per 4. Nah, kemudian dibagi lagi menjadi 8 bagian sama besar. Jadi ada berapa nih kotak yang diarsir biru? Ada 4. Dari seluruhnya ada 8, berarti 4 per 8. Nah, ini adalah pecahan senilai. Oke, sekarang kita akan coba berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2 per 3. Di sini sudah ada 3 kotak. Nih, 1, 2, 3 kotak yang dibuat ukurannya sama. Nah, untuk kotak yang pertama, yang ini dibagi menjadi 3 bagian, lalu diwarnai 2 bagiannya, maka kita sebut 2 per 3. Nah, untuk yang ini, kira-kira berapa nih? Kita bagi lagi menjadi 2. Dari 3 bagian ini, masing-masing kita potong menjadi 2. Nih, di sini dipotong. Oke, di sini dipotong, dipotong lagi. Nah, jadi ada berapa bagian nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian. Nah, masih ingat ya teman-teman cara menuliskan pecahan jika gambarnya seperti ini?
Yang diarsir warna biru kita jadikan pembilang. Pembilangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Lalu berapa total kotak semuanya? Nah, di sini sudah ditulis nih. Penyebutnya 6 karena seluruhnya ada 6 kotak. Yang diarsir ada 4. Berarti pecahannya di sini adalah 4/6. Mudah ya. Nah, yang bagian bawah, di sini sudah ditulis juga nih, ada 12 kotak. Coba kita hitung, betul nggak ada 12? Nah, betul ya, semuanya ada 12 kotak kecil. Nah, yang warna biru, yang diarsir biru, kita jadikan sebagai pembilang. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tulis di sini 8/12. Nah, teman-teman, itu artinya pecahan ini 2/3, 4/6, dan 8/12 itu adalah pecahan senilai. Nah, paham ya sampai di sini? Oke, selanjutnya yang bagian bawah. Sekarang coba lakukan kegiatan seperti instruksi berikut. Nah, ini teman-teman boleh digambar di papan tulis atau di kertas lembar atau di buku. Oke, yang pertama, teman-teman buat sebuah kotak panjang. Buat kotak panjang, lalu dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, langkah-langkahnya nanti seperti gambar-gambar yang ini nih. Nah, nanti akan menjadi gambar seperti itu. Teman-teman buat satu kotak panjang. Ini bisa saya contohkan yang sederhana. Nanti teman-teman buatnya lebih rapi ya, menggunakan penggaris. Ini kita bagi menjadi 4. Nah, lalu warnailah satu kotak pertama. Oke, kita warnai di sini misalnya. Oke, anggap saja ini lurus ya. Nanti teman-teman buatnya pakai penggaris. Nah, seperti ini. Jadi, untuk gambar nomor 1. Nah, halaman selanjutnya. Kemudian teman-teman buat lagi. Gambarlah sebuah kotak panjang. Ukurannya sama ya dengan gambar yang nomor 1. Lalu dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Jadi teman-teman buat kotak seperti nomor 1 tadi, ukurannya sama, panjangnya sama, lalu dibagi menjadi 8 bagian. Kalau tadi kan dibagi menjadi 4, sekarang dibagi menjadi 8. Kemudian teman-teman warnai 2 kotak pertama. Oke, sudah jadi gambar nomor 2, selanjutnya gambar nomor 3. Gambarlah sebuah kotak panjang, sama juga ya seperti yang tadi. Lalu bagilah menjadi 12 bagian yang sama besar. Setelah itu teman-teman warnai 3 kotak pertama. Nah, nanti hasilnya akan menyerupai gambar di halaman 194 ini. Nah, jadi teman-teman bisa membuat pecahan senilai. Nanti teman-teman tulis di sini berapa pecahan senilai yang didapat. Oke, insya Allah bisa ya untuk materi hari ini. Jika teman-teman masih kurang paham atau masih belum mengerti materi pecahan senilai, boleh ditanyakan ke wali kelas masing-masing. Oke, sekian penjelasan dari Bu Sasa. Semoga bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami pecahan senilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.